Kembali dengan saya, apa kabar teman-teman? Dan saya ucapin selamat menyambut bulan suci Ramadan dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi sahabat-sahabatku yang beragama Muslim ya. Kiranya lewat bulan ini kita diberi iman dan ketakwaan yang semakin mendalam kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, dan kita boleh diberi kesabaran menghadapi berbagai tantangan hidup selama ini ya. Oke, teman-teman, hari ini kita akan membuat trading plan untuk Euro USD 1 minggu ini ya. Jadi bagi teman-teman yang pertama kali datang, silakan subscribe dan klik loncengnya dan silakan bertanya kalau ingin bertanya. Ya. Jadi supaya teman-teman terus bisa mendapatkan video saya secara rutin di hari Selasa malam ya, jam 6, kemudian di hari Jumat malam Sabtunya ada bicara tentang ilmu, mengajarkan Anda konsep untuk bertrading, ilmu-ilmu teknikal dan juga ilmu-ilmu secara mindset. Oke. Dan kemudian untuk di malam minggu jam 6 juga ada video tentang analisa mengenai trading plan untuk 1 minggu berikutnya, yaitu menyangkut emas gold ya. Dan hari Minggu ada bicara tentang mindset, tentang hikmat kehidupan manusia. Oke teman-teman. Jadi sekali lagi saya selalu katakan tidak capek-capeknya ya. Pertama teman-teman, namanya trading itu sangat beresiko. Jadi teman-teman perlu harus belajar dengan serius. Trading jangan pakai handphone. Rata-rata kalau saya tanya trading pakai handphone ya. Itu kalau pakai handphone buat main game, bukan buat trading di sini. Oke. Nah, jadi teman-teman mohon untuk ayo belajarlah, karena setiap hari ada yang hubungi saya mengalami loss habis-habisan, ratusan juta, puluhan juta, bahkan bermiliar-miliar ya dalam waktu dekat. Kan sayang ya, cari uang nggak gampang teman-teman. Ya, jangan sampai begitu gampang ya membuang uang di sini. Lebih bagus uang Anda buat belajar. Cari mentor yang tepat yang Anda percaya untuk membimbing Anda supaya Anda tidak sia-sia. Ya, kemudian apalagi banyak orang ya ikut dengar ya janji-janji tawaran-tawaran paket investasi ya dengan income sebulan dipatok sekian persen. Saya sekali lagi teman-teman kasih tahu ya. Saya itu tidak pinter bahasa marketing. Saya itu ngomong apa adanya. Jadi kalau yang namanya investasi itu nggak ada namanya fixed income, income tetap itu bukan investasi, itu deposito. Ya, saya selalu katakan. Kalau namanya investasi yang setiap bulan kasih sekian persen, dia uang dapat dari mana? Karena trading itu nggak bisa dipatok. Profitnya dipatok sekian persen. Itu fluktuatif ya. Itu sudah pasti mencenderung kepada sebuah scam atau istilah apa ya? Money game ya. Atau istilah apa itu sekarang ya. Jadi nggak ada ya teman-teman, kalau fixed income teman-teman deposito aja setahun 3% 4% itu. Atau teman-teman beli obligasi, itu pun kalau teman-teman mau jual cepat harganya bisa turun tuh. Jadi enggak ada teman-teman namanya trading itu lalu bisa kasih Anda fixed income. Enggak ada itu. Kalau dia bisa kasih Anda fixed income, ngapain dia butuh Anda ya, butuh cari Anda. Dia pakai uang sendiri aja atau uang keluarga. Oke, berpikirlah secara kenyataan. Berpikirlah secara real teman-teman. Ya. Tidak ada yang tahu market secara prinsip. Tapi kita hanya bisa membuat ilmu analisa. Dengan demikian kita bisa memanfaatkan probabilitas kemungkinan gerakan harga market. Ya, itu apapun, mau master apapun, itu hanya sebatas semua namanya analisa itu. Apapun itu nggak ada 100% yang benar. Hanya menyangkut probability ya. Kalau Anda punya skill yang baik, probabilitas Anda lebih tinggi ya. Dan semua itu dikontrol.
Bahkan siapa itu? Warren Buffett kan pernah ngomong tuh ya. Bukan Warren Buffett, George Soros atau siapa ya, saya lupa. Dia ngomong bahwa trading itu bukan masalah Anda benar terus dan Anda salah terus. Persoalannya kalau Anda benar, Anda untung berapa? Kalau Anda salah, Anda rugi berapa? Itu ya. Ayo teman-teman sadar, bangun. Yang penting Anda harus belajar ya. Dan saya punya kelas price action secara advance. Kalau teman-teman kepingin mendalami secara serius di dunia ini, teman-teman bisa hubungi WA saya. Ya, dan jelas itu berbayar ya teman-teman ya. Itu kalau ikut ke situ saya info dulu. Sehingga ada berapa hubungi saya dikira itu gratis. Enggak. Anda akan dibimbing terus ya sepanjang sampai Anda bisa. Ya. Karena ilmu ya, itu ilmu seumur hidup ya. Anda bayar saya jauh lebih murah untuk bimbing Anda daripada Anda loss terus ya. Oke. Baik, kita lanjut ya hari ini ya. Teman-teman kita lihat untuk Euro USD kita selalu mencari korelasi yang paling penting itu adalah US dollar ya. Indeks dolar maksudnya, indeks US dollar. Nah, kalau kita melihat indeks US dollar, ini kan dia bullish ya, tapi dia kemarin terbentur ada koreksi ya. Namun sebetulnya dia belum melewatin dia punya support. Jadi ada cenderung setelah di sini dia akan naik kembali. Nah, ya, tapi kalau kita melihat begini, kalau dia naik berarti euronya akan turun kan? Dia selalu berbanding terbalik. Oke, kita lihat euro USD. Ini euro USD. Itu turun ya. Saya kemarin sudah patok di situ. Oke, kita mulai. Oke ya. Nah, itu kan cenderung kalau dia kemarin itu naik ini euro USD turun. Nah, sekarang ini kemungkinan akan kalau dia naik akan turun. Oke ya, kita mulai cari ininya. Di mana titik-titik akan kita melakukan buy apa sell. Ya, kita coba bikin kotak dua, patok dua kotak ini deh. Ya, ini sudah kena. Oke. Sekarang kita akan patok dua ini deh ya. Kita coba ke H4. Oke. Nah, oke ya teman-teman ya. Jadi skenario pertama kita akan melakukan sell di sini boleh ya. Kalau teman-teman nanti waktu ini kan ada waktu teman-teman buka ini ya. Kalau sudah agak telat ya tinggal lihat skenario berikutnya ya. Sell, tapi kalau masih berkisar yang sebagaimana lokasi yang saya ini teman-teman bisa ini ya, bisa pertimbangkan. Sell di sini. Di angka ini ya teman-teman ya. Kemudian kita akan buat batasan stop loss. Berapa skenario ya. Stop loss di sini TP1 di sini. Sorry ya, ini agak ribut nih, tetangga lagi bangun rumah ini ya. Tidak apa-apa, yang penting lihat angkanya kan ya teman-teman. Ini TP1 di sini. TP2 di sini.
Oke, skenario pertama. Tapi nanti waktu teman-teman lihat video ini ternyata ini dia tembus ke sini, ya, tembus ke sini. Teman-teman boleh melakukan skenario kedua, ya, selnya di atas ini ya. Sel kita cari ya, resisten yang di sini ya saja ya. Kemudian kita akan buat stop loss di sini mungkin agak besar dikit ya. Oke, kita akan buat TP1 di sini. TP1 di sini. Kemudian TP2-nya di sini. Ini saya hapus biar nggak ganggu. Oke ya. Oke. Lalu apa lagi? Oke. Jadi kalau dia terus rasanya sih sulit dia untuk naik terus ya. Oke. Sekarang boleh nggak buy? Itu dua skenario sell ya. Oke. Boleh buy teman-teman ketika sekarang kita akan buat skenario buy kalau harga itu berada di wilayah sini. Saya kasih garis warna berbeda. Kita buy. Kita buat stop loss ini ya. Teman-teman, kenapa kita perlu buat stop loss? Ada orang mengatakan kasih harapan ya. Yang nggak buat stop loss, nggak usah buat stop loss, nanti uangmu habis. Tapi kenyataannya orang sering nggak buat stop loss itulah yang uangnya habis kan. Dan celakanya biasanya pemula uangnya sudah habis, marketingnya masih, oh uangmu masih ada, katanya tinggal setor ulang. Nah, ini yang celaka ini. Jadi orang dikasih angan-angan suruh mimpi terus ya, pada uangnya sudah habis itu. Nah, oleh itu teman-teman belajarlah ya supaya pintar, nggak terus diangan-anganin gitu. Buy SL1 sini. Kenapa harus stop loss? Karena pada prinsipnya ya tidak ada jaminan bahwa analisa sehebat apapun itu selalu benar. Nggak ada itu teman-teman, itu khayal itu. Ini TP1. Jadi stop loss itu adalah membatasi resiko ketika kita salah, market tidak mengikuti apa yang kita mau. Nggak ada yang pasti. Ya, kalau ada yang pasti teman-teman itu semua nggak ada orang miskin dan kemudian nggak ada yang negara bangkrut itu ya. Mereka jauh lebih pintar dari kita kok ya. TP1, TP2. Jadi jangan mau dikasih mimpi-mimpi indah tapi nggak sesuai kenyataan teman-teman. Oke. Buy di angka ini, stop loss di angka ini, TP1 di sini, TP2 di sini. Kemudian kita lihat masih ada skenario lagi nggak yang bisa kita pakai. Ya. Oke, saya pikir itu yang cukup ya. Kita melakukan skenario 2 kali sell 1 kali buy untuk minggu ini. Oke teman-teman, salam profit, salam sukses untuk Anda semua.